Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih, pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Pada edisi kali ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami dan mengerti akan peran, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai umat milik Allah. Dan sebagai judul renungan edisi kita kali ini adalah peran, tugas, dan tanggung jawab umat milik Allah. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini, diambil dari kitab Markus bab 13 ayat 34 yang tertulis sebagai berikut. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum memulai renungan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Sang Bapa kita. Semoga Allah berkenan memberikan hikmat ilahi, agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan pelajaran serta makna yang dapat kita ambil dari renungan kita kali ini. Biarlah dengan pemahaman dan pengertian yang kita peroleh melalui renungan kita kali ini, memampukan kita kesemuanya untuk dapat memenuhi akan peran, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai umat milik Allah selama kita hidup di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha baik. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat tahta kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau merawat dan memelihara kami, dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Bapa yang maha kasih, pada kesempatan kali ini, tolonglah kami, bantulah kami, karuniakanlah hikmat kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu dan perintah-perintah-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami dan mengerti pelajaran dan makna yang ada pada renungan kali ini. Serta mampukanlah kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab kami sebagai umat milik Allah. Dengarkanlah permohonan kami dan berilah lebih dari apa yang kami mohonkan dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang teramat kekasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, untuk memulai renungan kita kali ini, mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita dapat melihat ada beberapa keluarga yang mempunyai atau mempekerjakan asisten rumah tangga atau ART untuk membantunya dalam mengurus dan menyelesaikan pekerjaan di rumah. Bahkan jika rumahnya sedemikian besar, tidak menutup kemungkinan mereka juga mempekerjakan orang-orang untuk ikut menjaga rumahnya. Ketika suatu saat mereka harus pergi untuk beberapa lama, pastilah mereka akan mengingatkan akan peran, tugas, dan tanggung jawab orang-orang yang dipekerjakan di rumah tersebut, agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dengan
penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kondisi atau keadaan yang sedemikian ini dipergunakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar murid-muridnya agar mereka semua juga dapat melaksanakan akan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dengan baik, serta berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus Kristus pulang kembali ke rumah Sang Bapa. Dalam perumpamaan yang dapat kita baca dalam kitab Markus 13 ayat yang ke-33 sampai 37, Yesuslah yang digambarkan sebagai tuan rumah. Ia telah pergi pulang untuk dapat kembali berada bersama-sama dengan Allah Sang Bapa dalam kerajaan surga. Dan sebelum ia pergi dan naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan berbagai tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Pada kitab Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga tertulis, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dalam hal ini, Yesus tidak menyatakan kapan tempat itu akan tersedia dan kapan ia akan menjemput umat miliknya. Tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang tahu kapan Sang Tuan itu akan kembali. Tetapi ia memastikan bahwa ketika ia datang kembali, ia akan meminta pertanggungjawaban mereka. Pada kitab Matius 24 ayat 36 tertulis, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri." Adapun tugas yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dapat kita baca pada kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang tertulis sebagai berikut. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan ketika para murid menerima tugas dan tanggung jawab tersebut, Tuhan Yesus Kristus telah mempersiapkan dan melengkapi mereka dengan berbagai macam perlengkapan yang diperlukan. Antara lain, mengkuduskan mereka dengan karunia Roh Kudus, memberikan otoritas tertentu, memberikan firman-firman-Nya, dan sakramen-sakramen untuk menjadi suatu ciptaan yang baru. Pada masa sekarang ini, kita pun mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sama. Dan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, Allah juga melengkapi kita dengan karunia Roh Kudus, otoritas-otoritas tertentu, firman-firman-Nya, dan sakramen-sakramen yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Kembali kepada kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia, saat ini kita pun diberi kebebasan oleh Allah untuk mau mendengarkan perintah-perintah-Nya, melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita melalui firman-firman-Nya, atau tidak. Kita pun diberi kebebasan oleh Allah untuk mau meraih dan menggunakan perlengkapan yang diberikan kepada kita atau tidak. Lantas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum sampai pada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, adalah sangat penting bagi kita
untuk menyadari akan peran kita. Perlu sangat disadari bahwa kita adalah hamba dan yang menjadi Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendak kita sendiri. Dan kita bukanlah Tuhan atas yang lain, tetapi Yesuslah Tuannya. Adapun tugas kita saat ini adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kristus. Marilah kita berusaha melakukan tugas kita dengan cerdik, dengan penuh hikmat dan kehati-hatian. Sebab di beberapa negara atau wilayah, tidaklah mungkin untuk berbicara di depan umum tentang Injil. Bersyukur pada saat-saat yang sulit sedemikian itu, Tuhan Yesus menguatkan dan memberikan tenaga, motivasi, dan nasihat kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kedekatan dan ikatan yang sedemikian erat dengan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan betapa besar tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena itu semua membawa manusia pada keselamatan. Marilah kita gunakan karunia-karunia dan segala perlengkapan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk melayani sesama dan sidang jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sesuai nas Alkitab yang telah tersebut di atas, satu tugas lain yang diberikan kepada kita saat ini adalah untuk menjadi penjaga pintu yang baik. Penjaga pintu harus bisa memfilter atau menyaring apa saja dan siapa saja yang bisa masuk ke rumah melewati pintu tersebut. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk masuk ke rumah tersebut, atau yang akan merugikan, mengganggu, atau mengacau di rumah tersebut, tentu sang penjaga akan berusaha untuk menghalanginya. Dan pintu yang dimaksud di sini bukanlah pintu dalam arti secara harafiah. Tetapi yang dimaksud di sini antara lain adalah pintu hati dan jiwa kita, pintu sidang jemaat, dan pintu pekerjaan keselamatan Allah. Yesus mengingatkan kita bahwa seorang penjaga pintu harus berwaspada. Marilah kita juga menjadi penjaga pintu yang baik bagi hati dan jiwa kita, bagi sidang jemaat, dan bagi pekerjaan keselamatan Allah. Apa yang hendaknya kita filter atau kita saring? Beberapa poin yang ingin ditekankan saat ini adalah bagaimana kita hendaknya dapat memfilter pengajaran-pengajaran asing, pengajaran dari Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Markus 13 ayat yang ke-22. Serta pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Perlu dipahami bahwa suatu pengajaran atau suatu gagasan yang dianut oleh jutaan orang belum tentu atau berarti suatu kebenaran. Marilah kita juga menjadi penjaga pintu bagi hati dan jiwa kita masing-masing, keluarga, sidang jemaat kita, dan pekerjaan keselamatan Allah. Terkait dengan menjaga pintu pekerjaan keselamatan Allah, ini hendaknya dipahami sebagai suatu peran serta dan bagaimana kita berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan keselamatan Allah. Kita semua bertanggung jawab atas hal itu. Bagaimana kita bisa menjaga pintu hati dan jiwa kita? Antara lain dengan membuang dari pikiran dan hati kita perbendaharaan kata, pengajaran, dan segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan jiwa kita. Kemudian salah satu tugas penjaga pintu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga dan mengingatkan bahwa sewaktu-waktu sang Tuhan itu akan datang. Dan merekalah yang senantiasa menyerukan
bahwa kedatangannya sudah dekat. Marilah kita bergegas melaksanakan dan menyelesaikan bagian kita, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita masing-masing, serta terus berjaga-jaga dan berwaspada, dan juga berkontribusi dan bersumbangsih dalam mendukung saudara-saudari kesemuanya untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini. Semoga kita dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada renungan edisi berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.